Assalamualaikum anak-anak, bagaimana masih semangat mengikuti pembelajaran hari ini? Ayo tetap semangat ya. Perkenalkan, nama saya Sandrina Mehidayana dari kelas Tadris IPS 5B dengan nomor induk mahasiswa 12620920292. Hari ini kita akan belajar mengenai perubahan sosial budaya. Pernahkah kalian mengamati keadaan lingkungan tempat tinggalmu? Adakah perbedaan keadaan sekarang dan beberapa tahun yang lalu? Begitulah manusia selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Coba kalian amati gambar berikut ini. Di dalam gambar menunjukkan keadaan bangsa Indonesia ketika terjadi penjajahan, proklamasi kemerdekaan, pembangunan yang semakin berkembang, sampai keadaan di mana kebebasan berbicara mulai digunakan. Kemudian berdampak banyak adanya demonstrasi. Perubahan sosial budaya meliputi berbagai hal. Yang pertama, cara berpikir. Kedua, berperilaku. Dan yang ketiga, penggunaan alat tradisional ke alat yang lebih modern. Menurut Kingsley Davis, perubahan sosial merupakan bagian dari perubahan kebudayaan. Perubahan kebudayaan mencakup yang pertama, kesenian. Kedua, ilmu pengetahuan. Tiga, teknologi. Dan yang keempat, filsafat. Perubahan sosial merupakan perubahan pada satu, sistem sosial, dua, struktur, dan yang ketiga, fungsi masyarakat. Contoh perubahan sosial yaitu perubahan perilaku remaja, dua, perubahan nilai dan norma masyarakat, tiga, perubahan pada peran perempuan dan juga laki-laki. Sedangkan menurut Selo Sumarjan, perubahan budaya merupakan hasil cipta, rasa, dan karsa manusia. Contoh dari perubahan budaya yaitu satu, perubahan pada alat transportasi, dan yang kedua, perubahan pada alat komunikasi. Lalu, apakah perubahan sosial itu? Perubahan sosial adalah perubahan yang berkenaan dengan kehidupan masyarakat atau perubahan unsur-unsur sosial dalam masyarakat. Unsur sosial yang berubah adalah yang pertama, interaksi sosial. Yang kedua, lembaga sosial. Yang ketiga, pelapisan sosial. Dan yang keempat adalah kelompok sosial. Untuk yang pertama yaitu interaksi sosial. Interaksi sosial dapat diartikan sebagai hubungan-hubungan sosial yang dinamis. Hubungan tersebut dapat berupa yang pertama, individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan juga kelompok dengan kelompok. Untuk contohnya, individu dengan individu misalnya guru dengan satu orang murid atau siswa. Individu dengan kelompok misalnya guru pengajar di kelas, dan kelompok dengan kelompok contohnya kelas 9A dan juga kelas 9B yang sedang melakukan diskusi. Nah, ini merupakan contoh perubahan interaksi sosial di mana zaman dahulu ketika berdiskusi kita bisa berdiskusi secara langsung atau bertatap muka. Namun pada zaman sekarang kita bisa berdiskusi melalui Zoom meeting. Jadi kita tidak perlu bertatap muka sehingga kita bisa berdiskusi dari rumah masing-masing. Untuk yang kedua yaitu kelompok sosial. Kelompok sosial merupakan sekumpulan atau segolongan manusia yang saling berinteraksi satu dengan yang lainnya, serta mempunyai kesadaran terhadap satu keanggotaan di dalam sebuah kelompok bersama. Kelompok sosial ini dapat tercipta sebab adanya pertumbuhan perasaan yang sama lantaran terdapat interaksi yang sering terjadi pada tiap-tiap individu masyarakat. Contoh kelompok sosial yaitu kelompok nelayan, kelompok masyarakat desa,
dan juga kelompok masyarakat kota. Contoh perubahan kelompok sosial yang terjadi saat ini yaitu mulai lunturnya gotong royong pada kelompok masyarakat. Nah, sekarang di desa ini sudah jarang ditemui gotong royong, dan sekarang kalau mau membangun rumah, membangun apapun, kita harus membayar tenaga kerja. Kalau zaman dulu itu bisa gantian untuk gotong royong. Nah, ini yang sekarang sudah mulai luntur di desa-desa. Untuk yang ketiga yaitu pelapisan sosial atau stratifikasi sosial. Pelapisan sosial merupakan perbedaan penduduk atau masyarakat ke dalam tingkat sosial tertentu atau hierarkis. Bentuk stratifikasi sosial adalah penggolongan masyarakat ke dalam kelas-kelas tertentu. Ada yang digolongkan kelas atas, ada juga yang digolongkan kelas menengah, dan juga ada yang digolongkan ke dalam kelas bawah. Untuk contoh perubahan stratifikasi sosial yaitu pada zaman dahulu, kelas atas adalah seorang bangsawan, namun untuk zaman sekarang, kelas atas yang mempunyai kedudukan atau harta, atau bisa juga seorang cendekiawan. Nah, bagaimana cara menentukan seseorang itu tergolong kelas atas, menengah, atau bawah? Nah, ini sebagai contoh. Kalau zaman dulu untuk golongan kelas atas itu adalah bangsawan. Jadi orang-orang yang berdarah biru, ningrat, itu termasuk dalam golongan kelas atas ya. Namun, sekarang ini bukan lagi dari keturunan atau dari golongan bangsawan, tapi siapapun bisa berada di kelas atas asal dia punya kedudukan, harta, misalnya cendekiawan. Nah, itu sekarang akan menempatkan mereka sebagai kelas atas. Sebagai contohnya saat ini yaitu Bapak Jokowi. Beliau bukan keturunan bangsawan, tapi beliau punya kedudukan yaitu sebagai presiden. Maka beliau mempunyai kedudukan kelas atas. Dan banyak juga para konglomerat seperti Khairul Tanjung yang berasal dari keluarga biasa, sekarang berada di kelas atas karena memiliki banyak harta dan penghasilan. Untuk yang selanjutnya keempat yaitu lembaga sosial. Lembaga sosial adalah keseluruhan dari sistem norma yang berbentuk berdasarkan tujuan dan fungsi tertentu dalam masyarakat. Bentuk nyata dari lembaga sosial adalah perkumpulan atau association, misalnya universitas, LKMD, KUD, dan juga yang lainnya. Lembaga sosial merupakan sekumpulan norma-norma sosial yang dianggap dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan berbagai pola kemasyarakatan yang berlaku di masyarakat itu sendiri. Perubahan sosial budaya dalam masyarakat sangat beragam, baik bentuk maupun jenisnya. Mari kita simak penjelasannya. Perubahan sosial budaya dilihat dari waktu terbagi menjadi dua yaitu yang pertama perubahan sosial lambat atau evolusi dan yang kedua perubahan sosial cepat atau revolusi. Yang pertama perubahan sosial lambat merupakan perubahan sosial yang memerlukan waktu lama, contohnya kehidupan masyarakat primitif. Yang kedua perubahan sosial cepat atau revolusi yaitu perubahan sosial yang berlangsung dalam waktu yang cepat dan hal-hal yang mendasar dalam masyarakat ikut mengalami perubahan. Contoh perubahan sosial cepat yaitu revolusi industri. Revolusi industri ini mengakibatkan perubahan besar dalam bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi. Untuk yang selanjutnya yaitu perubahan sosial budaya dilihat dari pengaruhnya. Yang pertama,
perubahan yang pengaruhnya kecil, dan yang kedua adalah perubahan yang pengaruhnya besar. Yang pertama, perubahan yang pengaruhnya kecil, yaitu perubahan yang tidak membawa perubahan pada unsur struktur sosial masyarakat. Artinya, perubahan tersebut hanya dianut oleh bagian kecil orang yang menyukai saja, misalnya gaya rambut dan gaya berbusana. Untuk yang kedua, yaitu perubahan yang pengaruhnya besar, yaitu perubahan yang membawa perubahan dalam sendi-sendi kehidupan dalam suatu masyarakat. Contohnya yaitu industrialisasi, yaitu proses perubahan sosial ekonomi yang mengubah sistem mata pencaharian masyarakat menjadi masyarakat industri. Untuk selanjutnya yaitu perubahan sosial budaya dilihat dari perencanaannya, yaitu perubahan yang direncanakan dan perubahan yang tidak direncanakan. Untuk yang pertama, perubahan yang direncanakan, yaitu perubahan yang memang diinginkan dan dikehendaki oleh masyarakat atau pihak yang menginginkan perubahan. Contohnya, perubahan sosial yang dikehendaki dan direncanakan adalah pembangunan jalan. Untuk yang kedua, yaitu perubahan yang tidak direncanakan, adalah perubahan yang terjadi di luar jangkauan masyarakat. Contohnya yaitu bencana alam gunung meletus, gempa bumi, dan banjir. Lalu, apa saja bentuk perubahan sosial dan budaya itu? Sebagai manusia pasti berinovasi dan melakukan perubahan. Hal itu juga berdampak pada perubahan sosial dan budaya. Tapi, bagaimanakah contoh perubahan sosial itu? Contoh dari perubahan sosial yaitu masyarakat zaman dahulu beranggapan banyak anak banyak rezeki, sedangkan zaman sekarang 2 anak cukup. Dulu pergaulan sangat terbatas, namun di zaman sekarang modern pergaulan jadi lebih bebas, seperti merokok dan miras. Dulu hubungan orang tua dan anak sangat terbatas, berbeda dengan zaman sekarang hubungan orang tua dan anak lebih bebas. Dan dulu keturunan menjadi tolak ukur status sosial yang tinggi. Sekarang kekayaan menjadi tolak ukur status sosial. Terus, bagaimana dengan perubahan budaya? Dalam perubahan budaya, contohnya yaitu dulu manusia tinggal di gua. Sekarang mereka tinggal di rumah. Dulu tanah dikelola dengan menggunakan cangkul. Sekarang dengan menggunakan mesin traktor. Dulu pabrik menggunakan alat sederhana, di zaman modern menggunakan mesin robot. Dulu transportasi perdagangan menggunakan sampan, di zaman modern dengan menggunakan kapal laut dan pesawat. Dan juga sekarang jangkauan perdagangan semakin luas. Perubahan dianggap menguntungkan dan juga bermanfaat jika 1. Masyarakat merasa membutuhkan perubahan itu. 2. Perubahan itu dapat dipahami dan juga dikuasai. 3. Menguntungkan masyarakat. 4. Meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kelima, tidak bertentangan dengan nilai masyarakat. Dan yang keenam adalah tidak merusak prestise. Dalam setiap hal pasti ada pro dan kontra. Namun, kenapa masih ada yang menolak perubahan tersebut? Perubahan itu dianggap merugikan karena yang pertama, menggunakan hal yang baru akan mendapat hukuman dari masyarakat. 2. Menghambat perkembangan teknologi. Yang ketiga, bertentangan dengan nilai masyarakat. Pada tahun 1930, penggunaan hijab sebelum dan setelah awal kemerdekaan Indonesia masih sangat sederhana, hanya berupa kain yang disampirkan ke kepala. Selanjutnya, untuk pemakaian hijab pada tahun 1940-an, ini lebih kepada pemakaian selendang seperti penutup kepala saja, seperti Fatmawati. Sedangkan untuk pada tahun 1956, sebagian besar orang di Pulau Sumbawa mengenakan penutup kepala dengan sarung yang disebut rimpu bojo. Untuk
Tahun 1960-an lahir budaya unik yang disebut kudung Aisyah, berupa kerudung kain yang ditenun dan disulam dengan motif bunga-bunga. Untuk pada tahun 1978 terlihat lebih rapi dengan pemakaian ciput sebagai penahan rambut. Untuk selanjutnya pada masa Orde Baru yaitu 1980-an terdapat instruksi dari Kanwil Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk melarang siswi berhijab. Untuk tahun 1990-an menggunakan hijab dengan dalaman ciput dan dipasangkan dengan bantuan peniti di bawah dagu. Untuk tahun 2000-an penggunaan hijab yang ikat dan dipakai dengan melilitkan hijab ke leher saja. Untuk tahun 2010, penggunaan pasmina colorful yang ditumpuk di atas kepala lalu disertai aksesoris. Untuk yang terakhir, perkembangan gaya hijab tahun 2020 kembali lagi dengan gaya hijab minimalis dan pemakaiannya mudah serta bahannya yang nyaman.